Wih, Shalom, baru 2 orang ya, Kostif ya? Baru 3 orang. Oh, 3 orang. Oh iya, Kostif si Inge sama aku. Halo, Om, Tante. Hey, Irene, apa kabar? Baik, Tante, Om. Oke, ini lagu I think is sangat bagus apa yang kita ngomongin tadi semua. Tuhan, Kau mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Biar itu menjadi kerinduan kami, Tuhan. Hanya itu Amin. 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 Senanganku. Ya, emang kalau kita fokus pada Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, jadi dengan kita menjadi berkat, itu udah memberikan kita kepuasan ya jadinya. Oke. Waktu itu saya bicarakan tentang hati. Sekarang saya ingin bicara tentang pikiran kita. Sebab pikiran kita itu adalah tempat di mana yang membuat tindakan dan kehidupan kita itu sebetulnya ditentukan oleh pikiran kita. Ya, ada kan yang jadi untuk kita dapat ada pertobatan sejati dan pertumbuhan menjadi dewasa, itu perlu 2 yang paling penting. Itu hati yang dijamah dan pikiran yang diubah. Ya, itu 2 yang paling penting. Nah, hati kita sudah bicarakan, sekarang kita bicarakan tentang pikiran. Nah, kalau hati yang kita lihat emang Tuhan yang menjamah, kita menjaga. Tapi kok pikiran itu adalah bagian kita untuk merubah. Ya, makanya kita coba lihat di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, jadi dengan kita itu, pikiran kita selalu belajar firman Tuhan, itu kita bisa tahu kehendak Tuhan. Dan kita juga mesti tahu pada umumnya setan tuh mengganggu kita, itu mau mencegah kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, itu the main purpose biasanya dari setan. Nah, dia mau mengacaukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya melihat di sini dibilangkan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang yang sempurna ya. Jadi dalam kehendak Tuhan itu ada tingkatan. Emang kita nggak bisa langsung tahu kehendak Tuhan yang sempurna, enggak.
Jadi selalu step by step makanya kita selalu bilang little by little gitu ya. Nah, yang orang mengatakan, makanya dengan pikiran kita diubah, orang bilang banyak orang kan yang pikiran menentukan tindakan. Tindakan menentukan kebiasaan kita. Kebiasaan kita menentukan jadi karakter kita. Akhirnya karakter kita menentukan nasib kita. Kan sering kan orang ngomong gitu kan. Tapi yang saya udah sering ngomong, kita tuh anak-anak Tuhan, kita itu berkat dan kutuk itu bukan nasib buat kita. Itu adalah pilihan kita. Jadi jangan pernah ada orang bilang, wah emang nasib saya jelek. Enggak. Kalau anak Tuhan sama sekali enggak ada nasib yang itu. Sebabnya itu semua keputusan-keputusan kita yang menentukan kehidupan kita. Ya, jadi makanya kan di Ulangan 30 ayat 19 kan Tuhan udah bilang, kuperhadapkan kamu dengan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Jadi ibaratnya Tuhan itu udah kasih kita yang benar itu yang mana. Tapi tetap bahwa kehidupan kita itu ditentukan oleh keputusan kita. Ya. Nah, kita melihat dan makanya nggak bisa kita bilang, oh Tuhan emang yang ini kok yang berdaulat. Tapi, boleh tanya sekarang atau nanti, Ko Steve? Boleh. Itu dalam artian nasib ya, Ci Inge ya. Itu yang seperti apa gitu loh. Saya bilang kalau nasib dalam arti misalnya secara materi ya, memang iya ya, atau secara edukasi mungkin ya, memang iya. Karena ya kalau cuma sekedar bukan sekedar ya, tapi kalau untuk jadi kaya ya kamu bekerja dengan keras, tidak give up, itu kemungkinan besar ya akan berhasil gitu. Itu nggak usah ke orang Kristen, orang ateis, makanya yang kaya ya orang ateis banyak gitu kan. Tapi nasib dalam arti apa, Ci Inge? Karena gini, pertanyaan saya, kalau nasib yang dalam artian misalnya kematian, ya kan? Atau dalam kesulitan misalnya orang-orang Kristen abad pertama itu kan ditekan sekali dengan pemerintah Roma, dan banyak dari mereka mati muda, mati dibunuh, mati disiksa, whatever. Yang dalam hal gitu kan kita nggak bisa nentuin dong. Yang saya lihat kayak nasib itu ada kan orang even bekerja keras selalu emang nasibnya sial. Kok jadi makanya dalam artian yang itu ya. Tapi tetap saya bilang bahwa itu adalah pilihan kita. Sebab kalau mati biar martir, kalau di mata dunia kayak mereka mati martir loh, kayak sial banget. Tapi yang kamu bilang, mereka tuh pasti, makanya kan Paulus bilang mati adalah keuntungan. Dengan dia milih Tuhan, ibaratnya mati, tapi semua ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan bilang masih ada kerjaan di dunia, pasti nggak mati. Ya. Sebabnya kalau kita melihat, Petrus sebelumnya, waktu Yakobus dibunuh, semua kan senang. Lantas mereka nangkep Petrus. Mereka sangka Petrus mau dibunuh juga. Totonya kan Petrus di penjara, saking dia tenang, damai sejahtera, dia tidur, tapi Tuhan bisa bukain. Jadi kalau belum waktunya Tuhan, jadi kita tuh nggak tergantung nasib, biar gimana. Nah, saya lagi mau bilang, emang dalam kehendak Tuhan itu ada dua macam. Ya, ada kedaulatan Tuhan, yang orang-orang sering bilang the sovereignty of God, kedaulatan Tuhan. Prioritas Tuhan. Pasti, tapi ada keinginan Tuhan. Itu kita mesti tahu bedain. Nah, kalau keinginan Tuhan kan bilang, aku rancangan hidup kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Nah, kalau kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan bilang, aku menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Ya kan? Nah, terus Tuhan juga bilang di Timotius bahwa aku menghendaki semua orang selamat. Nah, itu tuh kehendak Tuhan yang bukan kedaulatan Tuhan, itu keinginan Tuhan. Tapi itu kita punya free will terlibat. Jadi emang kita ngelihat banyak orang yang nggak selamat, banyak orang yang hidupnya nggak damai sejahtera. Ya kan? Jadi makanya kita tuh mesti tahu. Jadi dengan kita mempunyai free will, itu tanggung jawab kita. Kehidupan kita adalah tanggung jawab kita. Jadi kita nggak bisa nyalain Tuhan. Jadi, saya kayak gini, emangnya Tuhan udah nasibin saya kayak gini? No. Semua itu tanggung jawab kita. Jadi kita nggak bisa nyalahin orang lain, atau ada orang suka bilang, itu orang nipu saya sih. Tapi selalu kita tahu, yang kamu bilang, kamu ditipu 2.000 US, tapi kamu tuh belajar malah kebaikan, kamu mengenal Tuhan lebih dekat. Jadi di situ saya melihat dalam segala sesuatu, tapi emang yang Tuhan ikut bekerja, itu ada dua syarat kan, untuk orang yang mengasihi Tuhan dan hidup dalam rencananya, dalam panggilannya. Kalau kita enggak, itu dua, jangan ngarepin juga, pokoknya semua untuk kebaikan kita. Dan lagi,
yang juga mesti tahu, kebaikan itu bukan artinya kenyamanan atau Betul, kenikmatan. betul. Tapi kebaikan itu adalah kebaikan buat ya emang kekinian, karakter kita tambah benar, kekekalan kita jadi ke surga yang itu keselamatan ya. Jadi itu kita mesti selalu ingat. Jadi jangan sampai kita tuh terlalu jadi males gitu. Kayak emang nasib udah ditentuin, tapi kan waktu Tuhan sebelum Tuhan ngomong pilihlah, Tuhan ngomong dulu antara berkat dan kutuk. Kalau kamu berbuat ini, kamu dapat berkat. Kalau kamu berbuat gini, kamu jadi kutuk. Nah sekarang saya udah kasih tahu semua. Sekarang kamu boleh milih yang mana, kan? Nah sekarang saya lihat ya di apa itu. Dan sekarang untuk mengetahui kehendak Tuhan, emang kita bilang kita belajar Bible, ya. Tapi orang bilang dengan belajar Bible itu kita bisa yang apa itu mengetahui. Belakangan ini saya belajar tentang to find, to follow, and to fulfill. Kita mengetahui, to find, kita follow, kita mengikuti, lantas to fulfill kita menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya ingat ini saya juga belajar di Matius 7 ayat 7 yang dibilang ask and you will receive, knock at the door. Ini yang apa itu ketoklah pintu akan dibukakan. Jadi saya juga melihat ini pribadi saya ya, nanti ya kalian boleh. Waktu dulu saya baru jadi Kristen, saya kan nggak dari Kristen, jadi saya nggak pernah tahu tentang tithing ini saya. Nah, waktu saya mau tahu, orang kan juga bilang, oh perpuluhan itu kan perjanjian lama, nggak perjanjian baru. Yang pokoknya banyak simpang siur. Emang semua firman Tuhan tuh kalau kita nggak benar-benar mengerti bisa simpang siur kan. Jadi itu dan malahan saling berbeda. Bisa kayak iya dengan ini yang kalau kita nggak mengerti benar kan. Jadi waktu itu saya percaya akan Matius 7 ayat 7 ini. Bahwa kalau saya nanya Tuhan pasti. Jadi saya minta tuh bukan minta Tuhan jadiin kaya, enggak, saya minta Tuhan mau tahu kehendak Tuhan atas diri saya pribadi. Makanya sekarang sesudah kan makanya dibilang bahwa firman Tuhan itu ada logos, ada rema. Yang kalau logos ini yang tertulis semua ini firman Tuhan, rema itu yang spesial buat kita. Ya. Makanya kalau ini kalian waktu itu saya udah pernah bilang di dalam Mazmur 130 ayat 5. Oke, saya bacain deh ya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Nah, ini saya percaya, ini orang yang nulis ini, dia udah tahu firman Tuhan. Tapi dia masih tetap menantikan Tuhan, mengharapkan firman-Nya. Jadi saya percaya di sini, orang ini lagi mau mencari firman Tuhan untuk pribadi dia sendiri. Yang itu makanya ada rema, ada logos. Nah, waktu itu saya doa, sebab saya mau minta rema dari Tuhan. Akhirnya waktu Tuhan kasih, dan sekarang kalau ada orang bilang yang pokoknya pendeta paling pintar pun ngomong apa, saya nggak terombang-ambing. Sebab saya sudah tahu itu adalah kehendak Tuhan untuk pribadi kita berdua. Untuk pribadi, ya. Yes. Ya, jadi itu udah rema untuk saya, untuk Steve juga kita berdua berdoanya. Nah, itu makanya pentingnya kita itu bisa mempunyai pengenalan pribadi, sehingga kita juga ada firman yang sepertinya pribadi buat kita, dan promise-promise ini jadi pribadi buat kita. Nah, sekarang kita lihat juga di Yosua 1 ayat 8. Di situ kan bilang supaya kita memperkatakan, merenungkan, dan melakukan. Nah, sekarang saya lagi mau ngomong tentang merenungkan. Merenungkan itu adalah yang sangat penting supaya kita mengerti firman Tuhan. Nggak cuma mengetahui. Kita mesti tahu pengetahuan dan pengertian itu lain. Kalau pengetahuan cuma di otak, tapi kok pengertian itu kayak dengan segenap jiwa. Jadi ada hati kita juga mengerti.